Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Serliandita dengan nomor induk mahasiswa 16110049. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seminar proposal penelitian saya dengan judul Uji Aktivitas Analgetik Daun Nangka atau Artocarpus heterocarpillus terhadap mencip putih jantan yang diinduksi secara kimia. Baiklah, di sini saya akan membawakan 4 materi. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep dan hipotesis, bab 4 adalah metodologi penelitian. Baiklah, untuk yang pertama, bab pertama berisikan tentang latar belakang. Mengingat kebutuhan obat yang terus meningkat diikuti dengan kenaikan harga obat yang sulit dikendalikan, maka keinginan masyarakat untuk kembali ke alam mulai terasa pada dekade ini. Salah satu kekayaan alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat adalah tanaman nangka. Di Indonesia, sejak berabad-abad yang lalu, tanaman nangka sudah dikenal dan ditanam di seluruh kawasan Nusantara sebagai tanaman pengisi lahan. Namun, sampai saat ini, daun nangka belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap daun nangka untuk membuktikan adanya aktivitas analgetik terhadap mencit putih jantan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada materi ini yaitu golongan senyawa apa yang terkandung dalam infusa daun nangka, serta apakah infusa daun nangka mempunyai aktivitas analgetik terhadap mencit putih jantan. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama, daun nangka tidak dimanfaatkan yang biasanya dibuang dan akhirnya menjadi limbah. Kedua, daun nangka tidak dimanfaatkan secara optimal. Dan ketiga, infusa daun nangka bermungkinan berpotensi sebagai analgetik. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui aktivitas analgetik daun nangka terhadap mencit putih yang diinduksi secara kimia. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Kegunaan secara teoritis bagi peneliti, hasil penelitian yang tentang aktivitas analgetik daun nangka terhadap mencit putih jantan yang diinduksi secara kimia dapat menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman dalam bidang penelitian farmasi dan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi Strata 1 Farmasi Universitas Kaderbangsa. Adapun bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sebagai data penunjang untuk penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan obat-obatan dari daun nangka. Kegunaan praktis. Manfaat penelitian ini dapat memberikan informasi kepada tenaga kesehatan lain, khususnya farmasi dan masyarakat secara ilmiah mengenai aktivitas analgetik daun nangka terhadap mencit putih jantan yang diinduksi secara kimia. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Nangka merupakan pohon dengan tinggi batang 10-15 meter. Batang berwarna abu-abu kehitaman dan bercabang banyak. Daun berbentuk lonjong atau elips berukuran 7 x 3 cm dan yang besar 15 x 7 cm. Daun tunggal tersusun secara spiral, berwarna hijau tua dan tebal. Adapun klasifikasinya, divisi Spectrophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonnae, bangsa Urticulae, suku Morsiae, marga Artocarpus, jenis Artocarpus heterophyllus. Selanjutnya adalah analgetik. Analgetik adalah obat atau senyawa yang dalam dosis terapeutik dapat meringankan atau menekan rasa nyeri tanpa memiliki kerja anestesi umum. Atas dasar kerja farmakologisnya, analgetik dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu analgetik perifer atau non-narkotik dan analgetik narkotik. Untuk analgetik non-narkotik terdiri atas obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja secara sentral. Sedangkan untuk analgetik narkotik khusus
digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat seperti pada fraktura dan kanker. Bab ketiga, kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep yaitu terdiri dari variabel independen dan dependen. Untuk variabel independennya infusa daun nangka serta mencari konsentrasi infusa daun nangka, dan variabel dependennya adalah untuk mencari efek analgetik. Adapun hipotesisnya, hipotesis mayor mengetahui uji aktivitas analgetik daun nangka terhadap mencit putih jantan yang diinduksi secara kimia, serta hipotesis minor mengetahui efek analgetik dari infusa daun nangka terhadap mencit putih jantan yang diinduksi dengan metode induksi kimia asam asetat dan mengetahui pengaruh konsentrasi infusa daun nangka terhadap efek analgetik pada mencit putih jantan. Bab keempat adalah metodologi penelitian. Pada penelitian ini, waktu dan tempat dilakukan di Laboratorium Farmakologi Fakultas Farmasi Universitas Kadar Bangsa Palembang pada bulan Juni dan sampai Juli 2020. Adapun rancangan penelitiannya yaitu experimental study untuk populasi penelitian yaitu seluruh jenis daun nangka yang ada di Indonesia. Sampelnya daun nangka yang diperoleh di daerah Perumnas di Kota Palembang. Untuk pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu penelitian-penelitian sebelumnya dan teknik analisis yaitu SPSS 16 dengan analisis of variance atau ANOVA. Selanjutnya alat penelitian. Alat penelitian pada penelitian kali ini yaitu panci infusa, timbangan analitik, Erlenmeyer, spatula, pengadu kaca, kertas saring, corong, stopwatch, gelas beker, gelas ukur, labu takar, pipet, pet injeksi 1 mili, spidol, kandang hewan uji, dan sonde oral. Untuk bahan penelitian, daun nangka yang kemudian dijadikan simplicia yang diinfus sebagai zat analgetik. Bahan yang digunakan untuk difusi yaitu Aquades. Uji analgetik menggunakan bahan-bahan sebagai berikut, yaitu Aquades, aspirin, asam asetat 1%, NaCMC, dan mencit putih jantan kategori Galur Wistar. Adapun prosedur penelitian yaitu pengambilan sampel penelitian dan pembuatan simplicia daun nangka, pembuatan infusa daun nangka, karakteristik ekstrak, selanjutnya screening fitokimia ekstrak, perencanaan dosis, pembuatan larutan uji, dan pengujian analgetik infusa daun nangka terhadap mencit putih jantan. Selanjutnya adalah proses pembuatan simplicia. Proses pembuatan simplicia yaitu bahan baku yang masih basah, disortasi basah, dan selanjutnya dicuci dengan air yang mengalir sampai tidak tersisa kotoran. Selanjutnya dirajang untuk memperoleh potongan yang kecil, dan selanjutnya dikeringkan, ditutup dengan kain hitam tanpa tersinar oleh sinar matahari langsung. Lalu disortasi kering lagi dari kotoran-kotoran dan debu yang menempel. Selanjutnya, daun yang sudah dinyatakan bersih dan kering dibuat serbuk sampai halus dan disimpan pada tempat yang tertutup. Difusi daun nangka. Cara pembuatannya, daun nangka yang kering sebanyak 13 gram dimasukkan dalam panci dan ditambahkan air 100 ml. Air bisa diganti dengan Aquades. Dipanaskan dengan air di atas tanas selama 15 menit, dihitung mulai suhu 90 derajat Celcius sampai sesekali diaduk. Diserkai selagi panas cukupnya dan ditambah air hingga diperoleh volume infus sebanyak 100 ml sehingga diperoleh infusa dengan konsentrasi 13%. Selanjutnya adalah pengelompokan dan perlakuan hewan uji. Untuk pengelompokan dan perlakuan hewan uji, sebanyak 25 mencit dibagi secara acak menjadi 5 kelompok perlakuan dan dipuasakan selama 18 jam. Untuk kelompok pertama ini adalah kelompok negatif diberi 0,5 mili suspensi NaCMC 0,5%. Kelompok 2 adalah kontrol positif diberi 0,5 mili suspensi NaCMC 0,5% yang mengandung aspirin dengan dosis
0,5 tiap gram bobot badan mencit. Kelompok 3, 4, dan 5 diberi 0,5 mili suspensi CMC 0,5% yang mengandung aspirin daun nangka dengan dosis masing-masing 50 mg, 25 mg, dan 12,5 mg tiap gram bobot badan mencit. 10 menit setelah hewan percobaan diberi perlakuan, semua hewan percobaan kemudian disuntik dengan 0,5 mili larutan asam asetat 1%. Kemudian diamati dan dihitung jumlah geliatnya selama 15 menit, yaitu pada 5 menit pertama, 5 menit kedua, dan 5 menit ketiga. Setelah disuntik 0,5 mili larutan asam asetat 1% secara intraperitoneal dan masing-masing kelompok jumlah geliatnya ditabulasi dan dianalisis. Selanjutnya adalah penetapan persen proteksi dan perubahan persen proteksi geliat. Besarnya persen penghambatan jumlah geliat dihitung dengan menggunakan persamaan Henderson dan Forsyth, yaitu persen proteksi sama dengan 100 dikurang P dibagi K kali 100%, di mana K adalah jumlah kumulatif geliat hewan uji perlakuan dan K adalah jumlah rata-rata kumulatif geliat hewan uji kontrol negatif. Adapun perubahan persen proteksi geliat terhadap kontrol positif menggunakan rumus, yaitu perubahan persen proteksi geliat sama dengan P dikurang KP dibagi KP dikali 100%, di mana P adalah persen proteksi geliat pada tiap kelompok perlakuan, K adalah rata-rata persen proteksi geliat pada kontrol positif. Demikianlah penjelasan dari saya. Adapun bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.